Jordi Cruyff, the transformation of Indonesian football continues for Garuda, rising to the world. Ini baru mantap. Tepat tadi sore, PSSI mengguncang dunia sepak bola, yakni Jordi Cruyff resmi jadi penasihat teknis Timnas Indonesia. Inilah rencana ambisiusnya yang bisa membawa Timnas menembus Piala Dunia 2026. Apakah rencana besarnya? Penasaran? Simak fakta lengkapnya hingga selesai dan berikan komentar kalian. Wow, bukan kaleng-kaleng pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Prediksi Timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Apa Patrick Kluivert bisa wujudkan mimpi ini? Simak rencana besarnya yang bikin heboh, dan tonton penjelasan detailnya hingga selesai agar tidak gagal paham. Nah lo, ada apa ini? Erick Thohir bertemu dengan Duta Besar Bahrain. Ada apa di balik pertemuan rahasia? Ini jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini rencana besar yang bikin Timnas Indonesia tampil keren? Dan simak seluruh fakta lengkapnya. Dan tonton penjelasannya hingga selesai. Wow, kabar mengejutkan. Alumni Akademi Manchester United yakni Septian Bagaskara misteri besar yang mengejutkan dunia. Bahkan media Vietnam sebutnya sebagai faktor misterius Timnas Indonesia. Inilah kenapa sosoknya bisa jadi kunci kejayaan Piala Dunia 2026. Simak fakta lengkapnya hingga selesai dan tonton videonya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ini baru mantap. Tepat tadi sore, PSSI mengguncang dunia sepak bola, yakni Jordi Cruyff resmi jadi penasihat teknis Timnas Indonesia. Inilah rencana ambisiusnya yang bisa membawa Timnas menembus Piala Dunia 2026. Apakah rencana besarnya? Penasaran? Simak fakta lengkapnya hingga selesai dan berikan komentar kalian. Breaking news. Timnas Indonesia akhirnya mendapatkan angin segar dengan hadirnya seorang legenda sepak bola internasional, Jordi Cruyff, yang baru saja diperkenalkan sebagai penasihat teknis pada sore tadi, tepat pukul 4. Momen bersejarah ini bukan hanya sekadar perkenalan biasa, tetapi langkah besar yang diyakini akan mengubah wajah sepak bola Indonesia, membuka peluang lebih besar bagi Timnas untuk menembus pentas Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata. Timnas yang selama ini sering mengalami pasang surut, kini mendapat pencerahan dari seorang ahli yang telah memiliki pengalaman luar biasa di dunia sepak bola, termasuk di klub raksasa seperti Barcelona. Jordi Cruyff, putra dari legenda Johan Cruyff, dipercaya oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk menjadi penasihat teknis, sebuah posisi yang sangat vital untuk menentukan arah perkembangan tim ke depannya. Cruyff, yang ditunjuk pada Februari 2024, diharapkan bukan hanya membantu pelatih kepala Patrick Kluivert, tetapi juga memperbaiki fondasi sepak bola Indonesia dari level akar rumput hingga ke tim senior. Dengan pengalaman gemilangnya sebagai mantan direktur olahraga Barcelona, kehadiran Jordi diprediksi akan membawa filosofi baru yang lebih modern dan inovatif bagi Indonesia. Tak hanya untuk tim utama, dia juga akan berfokus pada pembinaan pemain muda, menggali potensi mereka, serta menyusun metodologi pelatihan yang tak hanya efektif, tapi juga berkelanjutan. Dengan tujuan mulia untuk membangun tim yang solid dan bersaing di level internasional,
Cruyff berencana untuk mendalami segala aspek sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah merevisi filosofi permainan timnas agar sesuai dengan standar global dan melahirkan strategi yang efektif. Tak hanya di level senior, tetapi juga dalam memetakan pengembangan pemain-pemain muda dari sisi teknik hingga mental. Ini bukan hanya tentang hasil instan, tetapi membangun dasar yang kuat untuk sepak bola Indonesia di masa depan. Tentu saja kerjasama erat dengan pelatih Kluivert akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh ide dan visi Cruyff dapat dijalankan dengan maksimal. Dengan sosoknya yang berpengalaman, sangat mungkin jika timnas Indonesia akan segera meledak di panggung dunia dan Garuda akan terbang tinggi. Berikan komentar kalian, apakah kalian percaya dengan proyek ini? Wow, bukan kaleng-kaleng pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Prediksi timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Apa Patrick Kluivert bisa wujudkan mimpi ini? Simak rencana besarnya yang bikin heboh, dan tonton penjelasan detailnya hingga selesai agar tidak gagal paham. Bicara soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, pelatih Jepang Hajime Moriyasu langsung bikin heboh dengan prediksinya yang berani. Dalam sebuah pertandingan yang menyisakan banyak drama, Jepang sukses menghancurkan timnas Indonesia dengan skor telak 4-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 16 November 2024. Meskipun Garuda kalah telak, Moriyasu justru memuji kualitas pemain Indonesia yang menurutnya layak tampil di Piala Dunia. Ia bahkan menyebutkan Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia setelah pertandingan berakhir. Tapi, Moriyasu juga menekankan bahwa untuk mencapai itu, tim perlu waktu persiapan yang cukup serta kebijakan naturalisasi yang tepat untuk mendatangkan pemain berkualitas. Namun, yang paling menarik, Moriyasu menambahkan bahwa jika PSSI dan pemerintah terus melakukan naturalisasi dengan serius, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia bisa semakin besar. Tentu saja, prediksi tersebut semakin memicu rasa penasaran. Akankah Patrick Kluivert, yang baru saja diangkat sebagai pelatih, bisa mewujudkan harapan besar ini? Kluivert akan menjalani debutnya yang sangat dinantikan saat menghadapi Australia pada Mei 2025. Pelatih asal Belanda itu sudah menyiapkan 27 pemain sementara yang siap berjuang, termasuk beberapa nama baru seperti Ole Romeni yang kini sah menjadi WNI, serta tambahan pemain naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi yang masih menunggu persetujuan federasi. Dengan semua perubahan dan langkah strategis yang sedang dilakukan, apakah timnas Indonesia siap menantang Jepang dan negara besar lainnya untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026? Waktunya Kluivert buktikan bahwa prediksi Moriyasu bukan sekadar angan-angan. Bagaimana menurut kalian dengan prediksi pelatih Jepang ini? Berikan komentar kalian. Nah lo, ada apa ini? Erick Thohir bertemu dengan Duta Besar Bahrain. Ada apa di balik pertemuan rahasia? Ini jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini rencana besar yang bikin timnas Indonesia tampil keren? Dan simak seluruh fakta lengkapnya. Dan tonton penjelasannya hingga selesai. Wow! Sebuah pertemuan yang begitu penting terjadi antara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan Duta Besar Bahrain, Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajeri, menjelang laga sengit timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen krusial ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang persiapan matang,
demi memastikan Indonesia menjadi tuan rumah yang aman dan penuh kehormatan saat menghadapi tim tangguh seperti Bahrain dan Australia. Timnas Garuda akan kembali bertempur memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 dengan pertandingan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 25 Maret 2025 yang tentunya sudah ditunggu-tunggu banyak orang. Tapi, ada yang lebih menarik dari sekadar pertandingan, laga ini memiliki latar belakang yang penuh drama. Pertarungan pertama di Rifa berakhir kontroversial, dengan gol telat Mohamed Marhun, yang menghapus kemenangan Timnas Indonesia di detik-detik terakhir pertandingan. Insiden itu mengundang kemarahan fans Indonesia, bahkan membuat akun resmi Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, jadi sasaran amarah netizen tanah air. Bahkan, BFA sempat meminta AFC dan FIFA untuk memindahkan pertandingan ke lokasi netral. Tapi tenang, AFC sudah memastikan bahwa Indonesia tetap punya hak untuk jadi tuan rumah, dan Erick Thohir menjamin semuanya akan berjalan dengan aman dan lancar di SUGBK. Dalam pertemuan yang penuh harapan itu, Erick Thohir memastikan Timnas Bahrain akan disambut dengan baik dan dengan penuh sportivitas. Ia pun mengajak seluruh supporter Garuda untuk menjaga suasana nyaman dan aman demi berlangsungnya pertandingan yang tak hanya seru, tapi juga penuh kehormatan bagi kedua tim. Jangan lupa, Indonesia sudah membuktikan kemampuannya jadi tuan rumah yang luar biasa saat melawan Arab Saudi dan Jepang sebelumnya. Laga ini dipastikan akan menjadi sorotan besar. Bagaimana, apakah kalian sudah tidak sabar menghadapi laga krusial ini? Berikan komentar kalian. Wow, kabar mengejutkan. Alumni Akademi Manchester United yakni Septian Bagaskara misteri besar yang mengejutkan dunia. Bahkan media Vietnam sebutnya sebagai faktor misterius Timnas Indonesia. Inilah kenapa sosoknya bisa jadi kunci kejayaan Piala Dunia 2026. Simak fakta lengkapnya hingga selesai dan tonton videonya hingga selesai. Heboh! Media Vietnam langsung memberi julukan yang sangat mencolok untuk Septian Bagaskara, pemain yang baru saja dipanggil oleh Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Pada 9 Maret 2025, PSSI mengumumkan daftar 27 pemain yang akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan nama Septian Bagaskara yang tiba-tiba menjadi sorotan utama media internasional. Skuad Garuda akan menghadapi 2 laga sengit melawan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Dan daftar pemain yang dipilih oleh Kluivert kali ini dinilai sebagai tim terkuat yang pernah dimiliki Indonesia, penuh dengan bintang naturalisasi yang berkarir di Eropa. Di antara wajah-wajah baru yang menyegarkan, nama Septian Bagaskara langsung menjadi bahan pembicaraan, bahkan oleh media Vietnam. Menariknya, pemain bertinggi 183 cm itu ternyata juga sempat bergabung ke Manchester United Soccer School pada 2015 silam. Soha Vien, media ternama Vietnam, memberi julukan unik untuk Bagaskara sebagai faktor misterius dari lini depan Timnas Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena meskipun namanya relatif baru di pentas internasional, striker Dewa United ini memiliki potensi luar biasa. Dengan tinggi badan 183 cm, Bagaskara telah mencetak 7 gol dan 1 assist di Liga 1 musim ini, dan kini dia dipanggil untuk kali pertama ke Timnas Indonesia, siap memulai debutnya melawan Australia jika diberi kesempatan. Meskipun belum pernah bermain untuk Timnas Indonesia sebelumnya, ia mengungkapkan perasaan senang dan tak menyangka bisa mendapat panggilan ini, serta bertekad memberikan yang terbaik jika diberi menit bermain. Tak hanya itu,
Bagaskara memiliki ambisi besar untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dengan semangat juang yang menggebu, ia berharap bisa belajar banyak dari Patrick Kluivert, yang merupakan seorang legenda dunia dan siap memberikan kontribusi maksimal untuk tim. Dia yakin bahwa kesempatan ini adalah awal dari perjalanan luar biasa untuk menorehkan gol-gol penting bagi Indonesia di kancah dunia. Sepak bola Indonesia kini memiliki sosok misterius yang bisa jadi kunci sukses menuju Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Apakah dia bisa membuktikannya? Berikan komentar kalian. Ini baru mantap. Gerald van den Burg mengejutkan timnas U17 Indonesia. Begini komentar, mengejutkan sang asisten pelatih timnas U23 setelah kunjungi latihan Garuda Muda yang bersiap tampil di Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Persiapan mereka makin gila. Apa itu? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Kedatangan Gerald van den Burg, asisten pelatih dari Timnas Indonesia U23 di tengah pemusatan latihan Timnas U17 Indonesia benar-benar membuat gebrakan besar. Timnas U17 Indonesia yang sedang menjalani pemusatan latihan intensif di Bandung dan Bogor dari tanggal 3 hingga 16 Maret 2025 kini mendapat sorotan luar biasa. Mereka tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang bergengsi Piala Asia U17 2025 yang akan digelar di Arab Saudi pada bulan April mendatang. Pemusatan latihan kali ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mematangkan persiapan sebelum terbang ke Dubai, Uni Emirat Arab, untuk serangkaian uji coba yang menegangkan. Gerald van den Burg, pelatih yang juga dikenal sebagai sosok berpengalaman asal Belanda, tak ingin ketinggalan dalam menyaksikan langsung proses persiapan tim muda Garuda Asia. Dengan semangat tinggi, Van den Burg memberikan komentarnya yang luar biasa setelah bertemu dengan pelatih Nova Arianto dan menyaksikan para pemain berbakat yang tengah mempersiapkan diri. Hari yang luar biasa bersama para pemain berbakat U17 selalu menyenangkan untuk berbagi pengetahuan dan ide dengan pelatih lain, kata Van den Burg, yang begitu terkesan dengan semangat dan potensi tim muda Indonesia. Sementara itu, Nova Arianto, selaku pelatih Timnas U17 Indonesia, menjelaskan bahwa pemusatan latihan kali ini bertujuan untuk mempertajam taktik yang sangat krusial. Bandung dan Bogor adalah tahap tesi terakhir, ungkap Nova penuh semangat. Fokus utama mereka adalah mematangkan strategi dan persiapan mental tim. Setelah itu, mereka akan bertolak ke Dubai pada 16 Maret untuk menghadapi uji coba yang akan menguji kekuatan tim melawan tim-tim dari berbagai negara. Bergabung dengan Timnas U17 Indonesia di Grup C di Piala Asia U17 2025, yang diisi oleh lawan-lawan tangguh seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan, semakin menambah ketegangan. Pertandingan pertama mereka akan melawan Korea Selatan pada 4 April, diikuti oleh Yaman pada 7 April, dan Afghanistan pada 10 April. Hanya 2 tim teratas yang akan lolos ke babak knockout dan mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia kini tengah menghadapi ujian besar, namun dengan persiapan matang dan semangat yang membara, siapa tahu mereka bisa mencatatkan sejarah luar biasa di ajang ini. Berikan komentar kalian.
Wow, ini baru mengguncang dunia sepak bola. FIFA soroti kembali nama legenda Indonesia. Para supporter menuntut Boaz Solosa dan Bambang Pamungkas kembali ke timnas Indonesia. Apakah Garuda akan terbang lebih tinggi? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Dan berikan komentar kalian. Pernahkah Anda membayangkan nama besar yang menggetarkan dunia sepak bola Indonesia kembali hadir di panggung internasional? FIFA baru-baru ini menggemparkan jagat maya dengan sorotan tajamnya kepada timnas Indonesia. Betapa tidak, akun media sosial resmi Piala Dunia FIFA secara khusus mengungkapkan bahwa timnas Indonesia mendekati salah satu momen paling krusial dalam sejarah sepak bola mereka. Ya, kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bakal digelar pada bulan Maret 2025 ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah ujian hidup mati bagi Garuda yang sedang berjuang habis-habisan meraih tiket menuju pentas dunia. Dengan hanya selisih 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua, timnas Indonesia tengah bergelut dengan laga-laga penuh tekanan yang bisa menentukan nasib mereka di kualifikasi. Namun, ada sebuah ledakan besar yang tak terduga di dunia maya. FIFA, badan sepak bola paling berpengaruh, mengguncang para supporter Indonesia dengan sebuah konten yang mengungkapkan bahwa 2 sosok legendaris timnas Indonesia, Boaz Solosa dan Bambang Pamungkas, patut dipanggil kembali ke tim. Sorotan itu langsung menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan netizen. Betapa tidak Boaz Solosa yang kini berusia 38 tahun meski sudah sedikit memudar dari sorotan media, masih menunjukkan kelasnya di Liga 2 Indonesia bersama Persipura Jayapura. Bahkan dalam pertandingan playoff degradasi, ia tampil luar biasa dan menjadi pahlawan timnya lewat gol spektakuler. Ada yang berpendapat bahwa kualitas dan pengalaman Boaz mampu memperbaiki lini depan Garuda yang sedang membutuhkan tenaga ekstra. Sementara itu, Bambang Pamungkas yang kini berusia 44 tahun dan telah pensiun, meskipun telah lama pensiun dari timnas, tetap dianggap sebagai sosok yang bisa memberi kontribusi besar. Dengan pencapaian 38 gol dalam 86 penampilan internasional, kehadirannya bisa jadi suntikan motivasi luar biasa untuk skuad yang tengah bersiap menghadapi laga-laga penentuan. Benarkah mereka berdua akan kembali bersatu dalam satu tim dan membawa harapan besar Indonesia? Para supporter pun serentak berteriak, Boaz dan BP kembali ke timnas. Saatnya Garuda terbang lebih tinggi. Apakah ini menjadi kunci kesuksesan timnas Indonesia atau hanya impian yang tak terwujud? Semuanya bisa terjadi dalam sepak bola. Berikan komentar kalian. Wow, keren! Inilah duel maut Australia versus Indonesia bakal pecahkan semua rekor. Dan kedua tim pamer jersey baru yang super keren di Sydney. Siapa yang lebih gagah? Jersey siapa yang lebih keren? Tonton semua penjelasannya hingga selesai. Dan berikan dukungan kalian. Ini dia pertandingan yang akan mengguncang dunia sepak bola Asia. Laga Australia versus Timnas Indonesia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 dijamin bakal jadi sorotan utama seluruh dunia, bukan hanya karena pertandingan sengitnya, tapi juga karena 2 tim besar ini bakal memamerkan jersey terbaru mereka yang pasti bikin para penggemar terpesona. Kedua tim akan tampil dengan nuansa segar dan penuh semangat, siap untuk membuktikan siapa yang lebih mendominasi di lapangan hijau. Jangan sampai ketinggalan, karena ini bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi pameran desain jersey yang luar biasa. Timnas Indonesia sudah mengguncang dunia sepak bola dengan jersey terbarunya yang akan dipakai pertama kali dalam laga melawan Australia. Jersey ini bukan sekadar pakaian biasa, tapi simbol semangat juang Garuda Muda.
Mengusung motif batik yang menggugah, jersey terbaru Timnas Indonesia dipastikan akan semakin menambah kekuatan mental pasukan merah putih. Logo Garuda yang lebih menonjol, tanpa aksen berlebihan, justru memberi kesan elegan dan penuh makna. Sejak 20 November 2024, Muhammad Sadat dari Erspo memastikan jersey baru ini bakal tampil perdana di Sydney, momen yang akan dikenang sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Namun, Australia tak kalah mengejutkan. The Socceroos siap tampil dengan jersey kuning mencolok dengan garis zigzag yang futuristik dan garis hijau muda yang memikat. Tidak hanya itu, untuk laga tandang, mereka juga memiliki desain hitam yang sangat elegan, dengan sentuhan zigzag merah muda yang semakin menambah aura garang mereka. Di Sydney, dengan jersey kuning yang penuh karakter, Australia akan berusaha tampil dominan dan memukau. Pertandingan ini tidak hanya soal pertarungan di lapangan, tetapi juga siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam gaya dan keberanian. Dengan hanya selisih 1 poin di klasemen, pertarungan ini juga menjadi laga yang sangat menentukan bagi kedua tim yang masih berusaha mengejar mimpi menuju Piala Dunia 2026. Siapakah yang akan menonjolkan kekuatan dan kebanggaan mereka dengan lebih baik? Timnas Indonesia atau Australia? Saksikan laga panas ini yang tidak hanya menampilkan sepak bola spektakuler, tetapi juga desain jersey yang bakal mencuri perhatian dunia. Sombong sekali, Australia pameri rumput Sydney Football Stadium. Dulu sering jadi bahan kecaman, tapi kini jadi sorotan. Apa yang bikin Timnas Indonesia terkejut dengan kondisi satu ini? Penasaran? Simak penjelasannya hingga selesai. Dan berikan komentar kalian. Wow, apa yang terjadi dengan rumput di Sydney Football Stadium? Federasi Sepak Bola Australia baru-baru ini memperlihatkan kondisi rumput di stadion ikonik ini yang benar-benar luar biasa. Dapat dipastikan ini bukanlah rumput biasa, tapi rumput yang sangat mulus dan terawat dengan sempurna. Dalam video terbaru yang diunggah pada Jumat, 28 Februari 2025, perhatian para penggemar sepak bola langsung tertuju pada permukaan rumput yang rapi dan sangat terawat. Pola khas rumput yang indah itu jelas terlihat, memancarkan aura keanggunan yang tak tertandingi. Apakah ini trik baru yang akan membuat Timnas Indonesia terkejut? Sydney Football Stadium yang baru saja dibuka pada 2022 memang tampaknya ingin menambah kehebohan. Dibangun dengan biaya tinggi dan fasilitas super modern, stadion yang bisa menampung hingga 40.000 penonton ini menjadi markas utama bagi Timnas Australia dan beberapa klub top Sydney seperti Sydney FC. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih menarik lagi. Timnas Australia ternyata punya strategi unik dan kontroversial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka memilih bermain di stadion-stadion berbeda dan ini berbuah hasil yang cukup mengejutkan. Dari 3 stadion yang mereka gunakan sejauh ini, Robina Stadium, Melbourne Rectangular Stadium, dan Adelaide Oval, hanya ada 1 kemenangan yang diraih. 1 laga berakhir imbang, sementara 1 lagi berakhir dengan kekalahan. Dengan begitu, kondisi rumput yang mulus ini bisa jadi senjata rahasia untuk mengubah nasib mereka melawan Timnas Indonesia. Akankah stadion super canggih ini mampu menjadi tempat yang menentukan bagi Socceroos? Atau justru rumput halus ini hanya jadi ilusi? Saksikan kisah menarik di balik perjuangan Australia dan apakah rumput mulus ini benar-benar bisa membuat perbedaan dalam laga panas melawan Garuda?